Kita berjumpa lagi dalam pendampingan sekami hari ini, hari Minggu biasa yang ke-33. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah talenta. Apa itu talenta? Talenta adalah bakat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, dari pendampingan hari ini kita akan diajak untuk mengingat kembali talenta yang dianugerahkan kepada Tuhan dan bersyukur atas talenta tersebut. Tidak lupa kita juga akan belajar untuk menggunakan talenta kita demi kebaikan bersama dengan cara membantu dan menolong orang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, ayo kita bernyanyi bersama. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, kita akan membukanya dengan sebuah doa. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu kembali bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberkati keluarga kami, memberkati adik-adik, memberkati kakak-kakak kami, memberkati teman-teman kami dan semua orang yang kami cintai. Bapa dalam surga, bantulah kami untuk mengembangkan talenta-talenta yang kami miliki. Semoga talenta-talenta yang kami miliki Engkau berkati, semoga bisa berkembang dengan baik. Kami juga berdoa semoga talenta-talenta yang kami miliki dapat kami gunakan untuk semakin mencintai Engkau dan untuk memuji nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dalam pertemuan kali ini, dan semoga Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama
Pada pertemuan kali ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 20 sampai 30. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuhan." Maka jawab Tuhan itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini dikisahkan mengenai perumpamaan tentang talenta. Nah, ada yang tahu di sini apa itu talenta? Ya, talenta merupakan karunia atau berkat yang dicurahkan dan diberikan oleh Allah kepada kita anak-anaknya. Nah, talenta itu dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang dengan karunia-karunia yang berbeda. Seperti dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 3 talenta, namun ada juga yang 1 talenta. Tetapi adik-adik sekalian, yang menjadi persoalan atau pokok utama bukanlah mengenai banyaknya talenta yang diberikan oleh Tuhan, tetapi yang pertama-tama adalah bagaimana kita sungguh menyadari, mensyukuri, dan mengusahakan talenta itu, sehingga talenta itu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, Frater ingin bertanya, siapa di sini yang suka bermain bola? Atau suka menyanyi? Suka menari atau suka berenang? Suka bermain badminton?
Nah, dari kesukaan-kesukaan itu biasanya hal itu sebenarnya merupakan benih-benih talenta yang ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana adik-adik semakin menyadari, semakin mengenali diri adik-adik sekalian, bahwa talenta apakah yang ada dalam diri adik-adik yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada adik-adik sekalian. Nah, misalnya ada yang dikaruniai bakat menyanyi. Nah, bakat itu harus disadari terlebih dahulu, kemudian dikembangkan dengan terus berlatih, terus mengasah kemampuan. Jangan mudah berpuas diri, tetapi harus terus berusaha mengembangkan bakat itu sehingga menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah, kemudian setelah bakat itu terus diasah, barulah bakat itu kemudian disalurkan kepada orang lain sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Frater ingin mengangkat salah satu contoh, misalnya dari adik-adik sekalian ada yang memiliki bakat untuk bermain musik. Nah, ketika adik-adik sekalian sudah menyadari bahwa dalam diri adik-adik ada sebuah bakat yang sangat menarik, yaitu kemampuan bermain musik, misalnya dengan bermain organ. Nah, bakat itu harus terus diolah dengan terus berlatih bermain organ, sehingga setelah semakin mahir dalam bermain organ, hal itu kemudian bisa membuat adik-adik bisa bersedia untuk menjadi salah satu pengiring, misalnya dalam misa di gereja atau ibadat-ibadat rukun, ibadat-ibadat di tempat-tempat lain. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa dengan bakat yang adik-adik miliki itu, setelah diusahakan, dikembangkan, ternyata bakat itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Frater ingin mengajak kita semua, semoga marilah kita sungguh menyadari dan mengusahakan berkat karunia terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai seperti hamba yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini yang mendapatkan hukuman. Adik-adik sekalian, ingat bagaimana kemudian tuannya marah kepada hamba yang tidak setia ini, karena tuannya itu sudah bermurah hati memberikan hamba ini 1 talenta, tetapi ternyata talenta itu tidak dikembangkan, malah disimpan dan dikubur. Ketika tuannya sudah kembali dan meminta pertanggungjawaban kepada hamba ini, ternyata hamba ini tidak mengusahakan sama sekali talenta itu. Nah, apa yang didapat oleh hamba yang tidak setia ini? Ya, kemudian mendapat hukuman. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang mendapat hukuman? Tentunya tidak ada, ya. Oleh karena itu, mari adik-adikku yang terkasih, kita pertama-tama menyadari, kemudian mensyukuri, mengembangkan, dan menyalurkan bakat-bakat, talenta-talenta yang ada dalam diri kita kepada semua orang. Dengan demikian, kehendak dan apa yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Allah sungguh-sungguh terlaksana dalam diri kita. Nah, Frater juga ingin sedikit bercerita. Ada sebuah cerita menarik dari seorang anak kecil bernama Rini. Nah, Rini ini adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik. Sejak lahir, ia terlahir sebagai seorang anak yang kakinya cacat. Jadi kedua kakinya ini tidak utuh seperti orang-orang pada umumnya. Kakinya itu sangat kecil dan pendek, tetapi ada pada kakinya itu tetap memiliki jari-jari. Nah, sejak dari kecil, Rini ini selalu berusaha untuk tidak berputus asa.
Jadi ia tetap berusaha walaupun ia kadang-kadang merasa sedih ketika melihat teman-teman sebayanya yang lain sedang bermain, misalnya lari sana sini, menari, bermain bola juga, ada yang bermain bulu tangkis, tetapi dia hanya diam duduk, tidak bisa melakukan apa-apa karena kakinya cacat. Nah, tetapi dengan semangat dari orang tuanya, terus disemangati dari orang-orang dari sekitarnya juga, teman-temannya, Rini kemudian tidak berputus asa. Rini kemudian berusaha mengenali diri lebih dalam. Dia kemudian pada suatu hari tertarik melihat ada seseorang yang sedang bermain musik. Nah, di situ Rini kemudian datang ke orang itu dan minta diajari bermain musik, yaitu bermain piano. Nah, pada saat itu orang tersebut kemudian dengan penuh keterbukaan hati mengajari Rini. Nah, sejak saat itu Rini kemudian dengan sungguh-sungguh terus berlatih, mengorbankan banyak waktu untuk melatih kemampuannya dalam bermain musik. Nah, selang sekitar 1 tahun kemudian, Rini sudah mampu memainkan piano dengan sangat baik. Bahkan kemudian ia mengikuti lomba. Nah, dalam beberapa lomba yang ia ikuti, ia mampu mengalahkan banyak orang dan kemudian menjadi juara 1. Nah, bayangkan adik-adik, dari memiliki keterbatasan diri ketika Rini dilahirkan, tetapi kemudian berkat kesadarannya, kemudian ketekunannya dalam berlatih, ia kemudian dapat menjadi juara dalam sebuah ajang perlombaan. Nah, dari perlombaan yang pertama ia ikuti ini, ia semakin tergerak untuk terus mengembangkan prestasinya, dan pada kemudian hari orang kemudian semakin mengagumi sosok seorang anak kecil Rini ini yang kemudian menjadi juara dan teladan bagi banyak anak-anak di lingkungannya. Bagaimana tidak, Rini kemudian dapat menjuarai berbagai event-event nasional, bahkan kemudian diundang dalam perlombaan-perlombaan internasional. Nah, adik-adikku yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kisah sahabat kita Rini ini? Kita dapat belajar bahwa keterbatasan atau mungkin dalam hal berbagai macam faktor kita mungkin terbatas, tetapi selagi ada usaha untuk mau mengembangkan apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan yang ada pada diri kita, maka sebenarnya tidak ada kata terlambat atau tidak ada kata tidak bisa selagi kita mau berusaha mengembangkan anugerah yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Maka adik-adikku yang terkasih, marilah kita semua, Frater harap setelah pertemuan kita ini, adik-adik semua semakin mengenali diri, semakin bersyukur atas anugerah atau karunia yang diberikan oleh Allah. Bagi gereja, semoga gereja tidak gentar mengambil resiko memperbaharui diri di dalam Kristus dan mewartakan harapan dan hidup kepada seluruh bangsa manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sakit, ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sekarang sedang sakit, secara khusus mereka yang ada di rumah sakit. Kami mohon ya Bapa, datanglah dan temanilah teman-teman kami ini, dan bantulah mereka semoga melalui obat-obatan yang diberikan oleh dokter dan juga perawatan yang boleh mereka terima, dapat membantu mereka untuk dapat segera sembuh dan bergabung bersama-sama dengan kami dalam pendampingan sekami secara online. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada orang tua kami dalam mendidik
dan membesarkan kami. Lindungilah dan sertailah orang tua kami agar selalu sehat dan terhindar dari mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi semua anak di seluruh dunia yang ingin mengembangkan talentanya. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi semua anak di seluruh dunia yang ingin menemukan talentanya. Ya Tuhan, bantulah mereka untuk menemukan talenta-talenta yang tertanam dalam diri mereka. Semoga Engkau menuntun mereka untuk menemukan talenta-talenta tersebut. Kami juga berdoa agar Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada. Semoga melalui talenta-talenta itu mereka bisa membantu sesama mereka, membantu keluarga, membantu orang-orang yang mereka cintai, dan terutama untuk semakin memuji dan meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang marilah kita bersama-sama menyimpulkan segala doa dan permohonan kita dengan mendoakan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita kembali menutupnya dengan doa penutup. Nah, mari kita bernyanyi bersama dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas cinta-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami semua, anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur ya Bapa, bahwa sebagai anak-anak-Mu, Engkau memperlengkapi kami dengan berbagai macam talenta yang dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ya Bapa, kiranya dengan talenta-talenta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sungguh sadar dan kami sungguh mau mengusahakan untuk memakai talenta-talenta itu dalam berbuat baik terhadap sesama kami, bagi kemuliaan dan keagungan-Mu sendiri. Ya Bapa, bantulah kami pula untuk menghilangkan sikap egois dalam diri kami, terutama dalam keegoisan diri dan hanya mau mementingkan diri kami dalam memanfaatkan talenta-talenta yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur juga atas rahmat-Mu yang tercurah atas kami selama pertemuan ini. Semoga segala sesuatu yang kami dapatkan, khususnya firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, boleh sungguh kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi pelita bagi langkah hidup kami, dan sungguh menuntun kami pada perkembangan iman yang semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, dengan perantaraan Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu,
kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, gimana pertemuan kita hari ini? Seru kan? Seru dong. Wah, tapi sayang sekali ya, waktu kita sudah habis. Sampai jumpa nanti kita di pertemuan berikutnya. Bye.